Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kita bisa bertemu lagi ya. Ya. Walaupun kita ketemunya lewat media virtual, tapi sama aja ya, pertemuan seperti pertemuan tatap muka. Iya enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Cuman yang membedakannya medianya dan jaraknya saja. Oke. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat. Ya, kalau kayak gitu, kalau sehat. Baik, sebelum ke kegiatan berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, untuk berdoa, silakan mau dipimpin sama siapa? Sama saya aja, Bu. Oke, silakan. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum melaksanakan kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar hingga selesai. Amin. Oke nih, sebelumnya di sini siapa aja ya yang udah masuk? Coba di absen dulu deh, dari siapa? Silakan. Saya aja, Bu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan. Nama saya Irwan Taufik. Saya dari kelas 12 IPA 1. Ya, selanjutnya siapa? Saya aja, Bu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Ridwan, saya dari 12 IPA 1. Terima kasih. Ya, silakan lagi. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Nama saya Nurul Arfianti dari kelas 12 IPS 2. Oke, silakan siapa lagi? Saya, Bu. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Mupli Adi Lambang, saya dari kelas 12 IPS 2, Bu. Oke, siapa lagi? Siapa lagi nih yang belum di-mute. Belum di-unmute, Teh. Saya lupa. Perkenalkan, nama saya Nisa Gustiana Putri, kelas 12 IPA 2, Bu. Oke, baik. Oke. Berarti ini ada berapa orang ya semuanya ya? Ada 5 ya? Orang, Bu. 5 orang. Iya. Baik nih. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian ya. Apakah kalian tahu apa itu konseling kelompok? Saya pernah dengar, Bu, kata konseling kelompok, cuman belum pernah ikut kegiatannya kayak gimana, jadi kurang tahu. Sama nggak sih, Bu, sama bimbingan kelompok? Oke, yang lainnya? Enggak, Bu. Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Oke, jadi gini ya. Kegiatan kali ini yaitu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah pemberian bantuan dari seorang konselor atau guru BK terhadap peserta didik untuk memecahkan masalahnya dengan dinamika kelompok. Nah, dari sana udah paham belum? Jadi kayak Apa yang pemecahan masalah dengan- gitu ya, Bu. Permasalahan setiap Gimana? individu. Gimana? Jadi tujuannya kayak pemecahan masalah.
Nah, ya, betul sekali gitu. Jadi untuk memecahkan masalah gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Betul dikatakan barusan oleh siapa? Irwan ya? Irwan, Bu. Oleh Irwan, bahwa tujuan konseling kelompok itu untuk pemecahan masalah. Jadi si konseling itu biar apa ya? Kalau misalnya ada permasalahan yang Terjadi perubahan menjadi perilaku macam-macam, mungkin ya, Bu. untuk perubahan perilaku ya, individu tersendiri itu gitu. Jadi untuk agar si konseling tersebut, seorang peserta didik tersebut menyadari dan memahami apa itu makna dari kehidupan. Nah, cara pelaksanaannya seperti apa? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu Bu, soalnya belum pernah ngikutin. Oke, ini cara pelaksanaannya yaitu nanti kalian diminta untuk menceritakan permasalahan yang ada pada diri kalian. Nah, kalian jangan takut canggung ataupun merasa permasalahannya akan dibocorkan ke orang lain. Di kita mempunyai asas, konseling kelompok itu mempunyai asas, diantaranya yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi, semua permasalahan yang diungkapkan oleh kalian akan bersifat rahasia. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Nah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sampai sini? Enggak, Bu, sudah cukup paham. Nggak ada, Bu. Oke, fokus nggak? Kalian masih fokus nggak? Fokus, Bu. Masih. Agak sedikit ngantuk, Bu. Oke, kalau misalnya ada yang ngantuk nih teman kalian nih, Ibu mau coba tes kalian nih, kefokusan kalian. Oke? Oke. Oke, Bu. Fokus ya. Clue-nya adalah ikuti kata-kata saya. Oke, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ikuti kata-kata saya. Ayam-ayam, itik-itik. Ayam-ayam, Ayam-ayam, itik-itik. Ayam-ayam, itik-itik. Nggak kompak nih. Apa karena jaringan gitu ya? Kayaknya Iya, Bu. ringan, Bu. Jadi agak telat. Gini mau nasib tinggal Coba di kedalaman. diulangi lagi ya. Ya, Nih, ikuti kata-kata saya. Ayam-ayam, itik-itik. Ayam-ayam, itik-itik. Ayam-ayam, itik-itik. Itik-itik, ayam-ayam. Itik-itik, Itik-itik, ayam-ayam. Ayam-ayam. Ayam, itik, ayam. Ayam, itik, ayam. Ayam, itik, ayam. Ayam, 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 itik, itik, itik. Ayam-ayam, ayam, Ayam, itik-itik. ayam. Ayam, itik, ayam, itik, ayam. ayam, Ayam. itik, Itik, ayam, itik, ayam. Oke, fokus ya. Ayam, ayam, itik, itik, ayam, ayam, itik, itik. Ayam-ayam, itik-itik, ayam-ayam, itik-itik. Ayam, itik, ayam, itik, ayam, ayam. Ayam, itik, Ayam, itik, ayam, itik, ayam, 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 ayam. Berapakah ayam? Berapakah ayam? Yang 8. lainnya. Ayamnya 8, Bu. berapa ayam? Irwan salah, Bu. Fokus, Irwan, fokus, fokus. Wah, Fokus. Nih, yang Fokus. salah mau diapain nih? Yang salah mau diapain? dikasih hadiah, Bu. disuruh Suruh nyanyi. jawab pertanyaan. Gimana? Suruh jawab pertanyaan dari Ibu.
tadi tentang konseling kelompok. Oke. Coba dicoba lagi ya. Ayam-ayam, itik-itik. Ayam-ayam, Ayam-ayam, itik-itik. Itik-itik ayam-ayam. itik-itik Itik-itik ayam-ayam, ayam-ayam. Itik ayam, ayam-ayam, itik-itik. itik ayam, Itik ayam, itik ayam, itik ayam, ayam itik. Berapakah itik? Berapakah itik? Oke, yang lainnya kemana ya? Pas sepi, Mupli kemana Mupli sama Ridwan? Mungkin jaringan, Bu. Sinyal, Bu. Sinyalnya jelek. Jaringannya, Bu. Ya, semuanya udah fokus ya. Bagus. Fokus dong. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu mau minta kalian, silahkan kalian ceritakan apa yang menjadi permasalahan kalian saat ini. Dengan cara nanti gantian ya, mau siapa dulu gitu, nanti dilanjut lagi ke siapa sampai semuanya kebagian buat menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang ada pada diri kalian. Oke? Siap, Bu. Siapa nih yang mau duluan? Aku dulu, Bu. Baik, silakan. Bu. Jadi gini, Bu. Kan kebetulan Nurul tuh udah kelas 12. Iya. Nah, kebetulan di SMA-nya Nurul Nah. sekarang kan SMA-nya ngambil IPS, sedangkan Nurul, cita-cita Nurul pengen ngambil kedokteran. Jadinya Ya. kan nggak nyambung ya Bu ya dari IPS ke kedokteran gitu. Jadinya kan harusnya IPA, sedangkan sekarang Nurul kelas 12 dan udah ngambil IPS. Nurul tuh bingung, Bu. Ya. Ya, paling itu ya Bu, makasih. Ya, jadi kamu itu pada intinya kamu kebingungan terhadap pemilihan jurusan gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan selanjutnya siapa? Saya, Bu. Aku. Siapa? Anissa? Oke, Ya udah, silakan Teh Anissa dulu. Anissa. Hehe. Jadi Bu, gini, Anissa tuh kan sekarang jurusan IPA ya Bu ya, kelas 12. Nah, Ya. cita-cita tuh emang dari kelas 11 tuh senang banget sama fisika. Jadi pengen ngambil jurusan astronomi di UGM. Tapi kan di UGM tuh ngekos juga ya Bu ya, ngerantau. Sedangkan kalau misalnya UGM tuh nggak ada kelas karyawan, nggak bisa sambil kerja. Sedangkan orang tua tuh angkat tangan kalau misalnya masalah biaya kuliah. Nah, Nisa tuh bingung. Sedangkan sekolah yang ada kelas karyawan tuh rata-rata keguruan, Bu. Nah, Nisa tuh bingung pengennya astronomi, tapi kayak seperti kondisi itu mengharuskan Nisa tuh ke karyawan yang keguruan kayak gitu, Bu. Biar sambil kerja bisa dibiayain kuliahnya sama Nisa sendiri kayak gitu, Bu. Makasih. Jadi kamu itu apa ya, ingin kuliah, namun keadaan ekonomi keluarga apa sih tidak memungkinkan kamu untuk kuliah di jurusan astronomi gitu kan? Ya, betul, Bu. Oke. Silakan, siapa lagi yang lainnya? Saya, Bu. Oke, silakan. Permasalahannya, Bu, saya hampir sama dengan Teh Anissa. Di satu sisi keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, akan tetapi keadaan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan gitu, Bu. Apalagi sekarang si Mama lagi ngandung, Bu, udah 9 bulan. Jadi takut gimana-gimana gitu. Sementara keinginan saya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya sangat tinggi, Bu. Jadi saya sedikit cemas dengan masa depan dan karir saya ke depannya. Gitu, Bu. Intinya gitu sih. Oke. Emang kamu maunya kuliahnya di mana?
Kalau ditanya seperti itu sih Bu, waktu kuliahnya mau di kependidikan, cuman tetap aja kan yang namanya kita tinggal di daerah gitu ya Bu, yang Ya. namanya kuliah kesannya itu gimana gitu. Harus punya uang banyak Bu, gitu sih anggapan masyarakat di pedesaan mah. Mungkin itu aja Bu. Irwan kayaknya jaringannya ya. Jaringannya Jelek ya, Bu? jelek ya. Sekarang gimana Nggak Bu? jelas. Oke, lanjut aja deh dulu. Siapa lagi nih? Oke, nanti dijelasinnya dijelasinnya nanti ya setelah semuanya mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya. Oke, silakan siapa lagi? Aku aja, Bu. Siapa? Ridwan? Ya, Oke, silakan. izin cerita, Bu. Sekarang kan posisi saya tuh di kelas 12 IPA. Nah, untuk jenjang saya tuh bingung. Cita-cita saya itu pengen menjadi tentara gitu. Cuman orang tua saya nggak ngizinin. Orang tua saya tuh ngizinin saya buat melanjutkan lagi kuliah gitu. Ya, jadi tapi sekarang kamu udah punya pikirannya udah maksudnya udah daftar ke tentara atau Belum, udah daftar kuliah? belum dua-duanya. Soalnya kan posisinya masih sekolah kan. Saya juga bingung nentuinnya kayak gimana. Kalau misalkan tanpa restu orang tua rasanya tuh gimana gitu. Walaupun keinginan kita tapi gak ada restu dari orang tua itu gak akan istilahnya gak akan berhasil. Iya, betul. Oke, silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Kalau saya hampir sama, Bu, permasalahannya sama Irwan dan Teh Anissa. Permasalahannya yaitu dari cita-cita saya ingin masuk ke perguruan tinggi, tapi keadaan ekonomi keluarga yang di bawah, Bu. Terus saya juga masih punya adik-adik yang masih kecil, yang masih sekolah. Jadi bingung, Bu. Pengen kuliah tapi terkendala di biaya. Iya. Jadi pada intinya semuanya permasalahannya sama terhadap kecemasan terhadap pemilihan karir. Yang banyak apa sih namanya? Kalau kasarnya pro dan kontra bersama orang tua ya. Iya Bu. Dengan keadaan ya. Betul? Betul Bu. Nah, nih dalam memilih karir, dalam memilih cita-cita, maka kalian harus meneliti dan melihat dulu faktor-faktornya. Di antaranya yaitu dilihat dari kemampuan kalian terlebih dahulu, kemampuan diri sendiri. Apakah nih Ibu mau tanya, apakah kalian sudah melihat bagaimana kemampuan kalian, sampai mana kemampuan kalian untuk mencapai cita-cita kalian? Contohnya tadi siapa? Teh Anissa mau ke kuliah jurusan astronomi, ya kan? Iya, Bu. Nah, apakah sudah melihat bagaimana kemampuan diri sendiri gitu? Kedepannya akan seperti apa? Apakah udah berpikir ke arah sana gitu? Belum, Bu. Nah, Pengen yang lainnya aja gimana? Gimana? Iya, pengen aja yang ngejurus dari kesukaan Nisa fisika kayak gitu, Bu. Ya. Nah, yang lain gimana yang lain? Jadi gini ya. Kalau saya mau Bu nggak terlalu neko-neko.
Yang penting bisa ngelanjutin pendidikan aja gitu, Bu. Ya, oke, baik. Jadi gini, dalam pemilihan cita-cita, pemilihan karir, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan diteliti. Di antaranya yaitu tadi kemampuan diri sendiri dan ketertarikan. Yang kedua yaitu kemungkinan mengembangkan dari cita-cita tersebut. Yang ketiga yaitu biaya pendidikannya. Kemudian yang terakhir yaitu melihat hasil dari cita-cita dari kalian gitu. Nanti kedepannya kalau misalnya tadi Teh Anissa udah ngambil jurusan teknik astronomi. Nah, apakah nanti ketika sudah lulus misalnya di teknik astronomi akan seperti apa kedepannya? Nah, tadi dilihat dari faktor biaya, Bu, saya mau kuliah ke sini, namun orang tua saya seperti ini, gitu. Keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian udah tahu belum? Saat ini banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapati. Tahu nggak? Udah Belum. sering dengar sih, Bu, mengenai beasiswa, cuman kita nggak tahu teknis dan caranya bagaimana gitu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, nanti kalian bisa searching di Google atau tanya-tanya ke kakak kelas atau ke siapa. Nanti tanyakan tentang beasiswa tersebut atau nanti bisa dijapri aja ke ibu. Sekarang itu lagi banyak beasiswa yang bisa kalian raih lah. Jadi kalian nanti kuliahnya tidak menggunakan biaya gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Nah, terus Paham, Bu? tadi kemungkinan kamu itu harus bisa melihat ke depannya akan seperti apa kalau misalnya kamu memilih jurusan tersebut gitu, pilihan kamu tersebut. Jangan hanya memikirkan saat ini saja, tapi kita harus memikirkan jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjangnya, ke depannya akan seperti apa. Tadi misalnya mau jadi apa ya tadi? Dokter. Ya, yang kamu mau jadi dokter. Tapi saya jurusannya IPS, Bu. Apakah saya tapi saya mau ke apa? Kedokteran. Kedokteran. Bisa saja kamu masuk ke kedokteran asalkan kamu bisa lebih rajin lagi belajar. Itu tidak ada halangan untuk kamu mencapai cita-cita tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin ya, Bu? Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Namun, kamu harus tahu hal apa saja yang perlu dicapai, yang dilakukan oleh kamu. Kamu mau jadi kedokteran, sedangkan di kedokteran mempelajari ilmu pengetahuan alam ya, IPA gitu. Sedangkan kamu jurusannya IPS. Nah, bagaimana cara mencapai hal tersebut? Maka kamu harus belajar dari nol lagi tentang pelajaran IPA. Harus Nah, nanti kalau belajar. Kamu masuk ke kedokteran, apakah kamu sanggup menghadapi ilmu materi-materi ilmu-ilmu yang akan didapatkan ke depannya? Nah, harus bisa melihat lebih jauh, melihat ke sana gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Nah, terus selain penempuhan pendidikannya, kamu juga harus memikirkan nanti setelah kamu mendapatkan gelar tersebut, kamu akan menjadi apa? Apakah gelarnya akan dimanfaatkan atau hanya untuk fungsi mendapatkan gelar aja? Paham nggak? Paham, Bu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Tidak ada lagi?
Oke, Jadi kalau pada intinya Bu, pada intinya kita jangan terlalu keburu-buru ya Bu ya untuk buat ngambil jurusan kuliah. gimana nggak jelas ini? Yang lain tolong diingat dulu ya. Iya, jadi kita jangan terlalu buru-buru buat ngambil keputusan, apalagi buat kuliah. Kan itu juga buat masa depannya, Bu ya. Nah, iya betul. Jadi kalau memilih jurusan itu jangan asal memilih jurusan, jangan asal udah kita tertarik, kita suka terhadap jurusan tersebut, udahlah kita ke sini. Jangan seperti itu, tapi lebih baiknya lagi kita melihat ke depannya akan seperti apa, hal apa yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, seperti itu, paham? Iya, paham Bu, paham. Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah cukup, Bu, kayaknya. Teman-teman udah pada paham. Oke, kalau gitu silakan kalian, Ibu mau relaksasi ya, relaksasi dulu kalian. Silakan kalian duduknya yang tegap tapi santai. Silakan. Oke, tangannya disimpan di atas kaki kalian, di atas paha kalian ya. Yang rileks tangannya. Oke, semuanya udah? Sudah, Sudah, Bu. Oke, santai ya. Tangannya disimpan di atas kaki kalian. Duduknya rileks, jangan tegang. Oke, silakan tarik nafas, lalu buang. Tarik nafas pelan-pelan, lalu buang. Tarik nafas, lalu buang, dan tutup mata secara perlahan. Silahkan semuanya tutup matanya ya. Rileks, kalian harus rileks. Jangan membuka mata sebelum saya menyuruh kalian untuk membuka mata. Oke, silahkan hilangkan beban yang ada pada pikiran kalian. Kosongkan pikiran kalian. Tutup matanya ya. Jangan ada yang membuka mata sampai saya menyuruh kalian untuk membuka mata. Santai ya, rileks. Hilangkan, kosongkan pikiran kalian. Jangan memikirkan hal apapun. Kosongkan pikirannya. Sekarang bayangkan kalian pergi ke suatu tempat yang sangat sejuk sekali, segar sekali. Di perjalanan kalian melihat kanan kiri sawah-sawah yang hijau-hijau. Kalian di jalan menuju suatu bukit.
Perjalanannya sangat sejuk sekali. Sesampainya di bukit, kalian melihat bukit itu sangat indah. Penuh dengan bunga-bunga, pepohonan, pemandangannya yang sangat indah sekali. Kalian di sana sedang menikmati suasana alam, suasana bukit tersebut. Kalian bermain-main, berlari-lari kecil. Kalian hanya bisa mendengar suara kicauan burung-burung dan suara aliran-aliran sungai, gemercik air. Suasananya sangat indah sekali. Di tempat itu hanya bisa kalian menenangkan diri. Hanya tempat itu yang bisa membuat hati kalian itu tenang sekali, sejuk sekali. Oke, silahkan tarik nafas. Jangan dibuka ya, matanya jangan dulu dibuka. Buang. Tarik nafas secara perlahan. Lalu buang. Tarik nafas secara perlahan. Lalu buang. Relax ya. Tarik nafas. Buang secara perlahan. Tarik nafas. Buang secara perlahan sambil membuka mata perlahan. Oke, sampai sini gimana nih perasaan kalian? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Tenang, Bu, jadi lebih tenang. Lebih tenang, lebih rileks. Kalian lebih rileks? Ya, Betul, Bu. Jujur saja tadi pas cerita yang pertama jadi agak sedikit tegang, apalagi menceritakan keadaan ekonomi keluarga gitu ya, Bu. Ya. Cuman setelah barusan jadi lebih rileks lagi. Oke. Baik, yang lainnya gimana? Sama, Bu. Oke ya. Nih, kalau seperti itu, alhamdulillah kalau misalnya kalian dengan bercerita dan merelaksasikan diri ini, kalian bisa lebih tenang lagi. Nah, karena sehubungan waktu, maka dari itu mohon maaf pertemuan kali ini bisa sampai sini. Nggak apa-apa ya? ya, 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 Bu. Bu, nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau misalnya kalian masih ada hal yang ingin diungkapkan atau apapun itu, silahkan. Nanti kita bisa mengadakan sesi konseling lagi ya. Baik, Bu. Mungkin refleksi yang barusan itu nggak seberapa, mungkin ada tahap-tahapnya lagi, ada kayak membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Namun karena
sekarang dibatasi waktu, tidak apa-apa. Yang penting kalian sekarang hatinya sudah tidak terlalu cemas gitu ya. Siap, Bu. Oke. Nah, Baik, Bu. kalian jangan putus asa dalam memilih karir. Kalian harus penuh percaya diri, tekun, berusaha, walaupun kalian harus gagal. Kalian harus tetap berkata, saya bisa, terus-terusan berkata saya bisa dalam berbagai hal, meskipun dalam hal tersebut kalian sering ada hal yang harus kalian saatnya terjatuh. Namun kalian harus tetap bangkit dan kalian harus berkata saya pasti bisa. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, kalau gitu sebelum mengakhiri kegiatan ini, karena tadi diawali dengan doa, silakan untuk dipimpin lagi doanya. Mau siapa? Mau sama siapa? Kamu Fli. Oke, boleh Bu, sama saya Bu. Oke, silakan. Oke, teman-teman semua dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Doa dalam hati, silakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya. Kalian sudah menyempatkan waktu untuk bisa konseling. Saya mohon maaf jika ada kesalahan selama sesi konseling berjalan. Silakan kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan atau yang lain halnya lagi bisa dijapri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Ya, Bu. sama-sama.